Dah. Oke, baik. Dalam kesempatan ini, jadi kami kelompok 2 akan praktek coaching. Nah, untuk kasus yang pertama, di sini untuk coach-nya adalah guru, coach-nya adalah murid, dan 2 orang pengamat. Nah, kasusnya adalah Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Nah, dengan memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri, hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, untuk itu, untuk coach-nya adalah Bu Widi dan coach-nya adalah Bu Ana. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih. Saya langsung. Selamat siang, Ana. Selamat siang, Bu Guru. Bagaimana keadaanmu hari ini? Keadaan saya hari ini sehat, Bu Guru. Hari ini kita akan mengobrol lebih lama ya, nggak apa kan? Iya, Bu, tidak apa-apa. Ibu perhatikan belakangan ini setiap ada kegiatan diskusi kelompok, Ibu lihat Ana sering menyendiri dan kurang bersemangat. Nya di silent aja nanti bunyi. Nah, Udah. Oke, baik. Dalam kesempatan ini, jadi kami kelompok 2 akan praktek coaching. Nah, untuk kasus yang pertama, di sini untuk coach-nya adalah guru, coach-nya adalah murid, dan 2 orang pengamat. Nah, kasusnya adalah Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Nah, dengan memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri, hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, untuk itu, untuk coach-nya adalah Bu Widi dan coach-nya adalah Bu Ana. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih. Saya langsung. Selamat siang, Ana. Selamat siang, Bu Guru. Bagaimana keadaanmu hari ini? Keadaan saya hari ini sehat, Bu Guru. Hari ini kita akan mengobrol lebih lama ya, nggak apa kan? Iya, Bu, tidak apa-apa. Ibu perhatikan belakangan ini setiap ada kegiatan diskusi kelompok, Ibu lihat Ana sering menyendiri dan kurang bersemangat. Bagaimana menurut Ana? Apakah benar yang Ibu amati? Iya, Bu Guru. Sebenarnya saya dari dulu mau cerita. Saya memang memerlukan seseorang yang bisa saya ajak berbicara, Bu Guru. Karena saya ini berpikir, saya bingung siapa yang mau ajak saya bicara. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu Ibu untuk berbicara dengan saya. Oh, nah kalau begitu, sekarang kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin Ana harapkan dari diskusi kita hari ini? Bu, saya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Saya masih bingung, Bu. Saya ingin tahu sebenarnya apa penyebab masalah saya. Kalau begitu, sekarang coba Ana ceritakan pada Ibu. Apa yang Ana rasakan saat ini? Saat ini saya merasa tidak nyaman kalau bekerja dalam kelompok, Bu Guru. Saya merasa teman-teman tidak menghargai pendapat saya. Saya jadi malu untuk mengeluarkan pendapat, Bu. Minder, takut disalahkan sama teman-teman. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat Anda tidak nyaman?
Sebenarnya saya takut dicuekin. Misalnya kalau bekerja dalam kelompok, saya benar-benar takut jika pendapat saya dianggap kurang pas Bu Guru oleh teman-teman yang lainnya. Oh begitu. Terus selama ini apa yang Ana telah lakukan agar pendapat Ana itu bisa diterima oleh kelompokmu? Selama ini sebenarnya saya sudah mencoba Bu untuk mempelajari tugas-tugas kelompok. Kemudian saya sudah mencoba mendalami sumber lain dari buku paket. Bahkan saya juga sudah berdiskusi kembali kok dengan teman-teman yang lainnya. Apakah selama ini Ana pernah mencoba untuk mengutarakan pendapat ketika diskusi kelompok? Pernah Bu Guru, saat itu hanya ada satu orang teman saja yang menerima pendapat saya dan sebagian besar lainnya tidak menerimanya. Sehingga diputuskanlah jawaban lainnya sesuai kesepakatan bersama. Nah, sejak saat itulah saya menjadi down dan kurang percaya diri. Oh begitu. Oke. Dari cerita tadi dapat Ibu simpulkan bahwa tidak semua temanmu tidak menghargai pendapatmu, Ana. Ada juga temanmu yang menghargai pendapatmu. Nah, itu artinya pendapat kamu tidak sepenuhnya salah. Buktinya ada teman yang sependapat denganmu, bukan? Nah, kamu harus percaya diri ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Anda lakukan sebagai prioritas pertama agar rasa percaya dirimu itu muncul dan tidak takut lagi jika pendapatmu itu tidak dihargai? Hmm, Mungkin saya akan memperhatikan kembali dengan cermat instruksi dalam tugas kelompok. Kemudian saya membaca banyak sumber terkait permasalahan dalam kelompok. Mencoba berdiskusi dengan guru jika ada hal-hal yang kurang jelas. Nah, setelah semuanya pas, maka saya akan mencoba mengutarakannya dalam kelompok dengan banyak data-data akurat ditambah penjelasan dari Bu Guru. Dengan demikian, saya menjadi lebih percaya diri Bu Guru karena pendapat saya sudah matang sehingga diterima oleh teman-teman lain di dalam kelompok. Nah, itu ya, bagus sekali, good job. Jadi, ini yang membuat Ibu terkesan bahwa anak akan lebih banyak membaca sumber-sumber terkait permasalahan yang didiskusikan dalam kelompok. Sehingga jadi data yang didapat menjadi lebih akurat. Dengan demikian, rasa percaya diri kamu akan menjadi lebih baik tentunya. Apakah kamu siap mencoba melakukan di kelas Ibu hari ini? Siap Bu Guru, baik. Saya akan mencoba melakukannya di pelajaran Ibu nanti ya. Saya sangat bersemangat untuk mencobanya Bu Guru. Oke. Nah, dari diskusi hari ini, coba Ana bisa ciptakan kembali apa yang akan Ana lakukan berikutnya. Yang pertama, pasti saya akan membaca dengan seksama petunjuk dari guru mata pelajaran terkait tugas-tugas kelompok. Kemudian, yang kedua, saya akan mendengarkan arahan dari ketua kelompok terlebih dahulu terkait dengan pembagian tugas kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, saya akan membaca berbagai sumber terkait tugas saya di dalam kelompok. Bahkan yang keempat yang paling penting saya rasa adalah bertanya ke guru lain jika ada hal-hal yang kurang saya pahami. Nah, dengan empat hal ini, saya akan memperoleh data akurat dan siap untuk diutarakan ke kelompok nantinya, Bu. Nah, bagus sekali ya. Nah, itu Ibu suka dengan apa yang Anda capai hari ini. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Anda lakukan? Saya mulai hari ini akan belajar untuk berkomunikasi dengan baik, Bu Guru, bersama teman-teman lainnya di kelas maupun saat belajar kelompok nanti. Oke.
Kalau boleh Ibu tahu, siapa ya yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Ada teman saya, Arisna, Bu. Arisna sangat peduli sama saya. Dia sangat baik, Bu. Oke, nah itu ide bagus ya. Ibu yakin kamu pasti bisa. Semangat ya, Ana. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Baik, itu tadi praktek coaching untuk kasus 1. Nah, untuk pengamat 1 yaitu Bu Sri Arisna, saya persilakan untuk mengomentari tentang praktek coaching model kita menggunakan lembar observasinya. Silakan Bu Arisna. Untuk Bu Arisna bisa di ini mute-nya dibuka dulu. Ulang ya? Tes. Ya, silakan Bu Sri Arisna langsung saja di komentari tentang praktek coaching untuk kasus 1. Iya, terima kasih Pak Yudi. Jadi saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya berdasarkan kasus 1 yang sudah ditampilkan tadi. Jadi dari langkah-langkah dalam model Tirta, saya amati sudah berjalan semua, baik dari segi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya ya. Pada tujuan di sana sudah tersampaikan melalui pertanyaan. Nah, sekarang apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin Ana harapkan dari diskusi kita hari ini? Jadi ini yang diberikan oleh coach-nya. Kemudian tujuan coaching juga sudah mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi Ana, yaitu merasa tidak nyaman dalam bekerja kelompok. Kemudian dalam poin 2 diidentifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Di sana juga sudah terlihat yaitu berupa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi penyebab masalah yang dialami Ana dan mengidentifikasi potensi coachee. Dalam percakapan itu coachee juga sudah dapat mengidentifikasi penyebab tidak maunya dalam bekerja berkelompok. Untuk pengamatan 3 dan 4 bisa dilanjutkan oleh Pak Yudi. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi apa yang Bu Arisna katakan mengenai langkah-langkah model Tirta di tujuan dan identifikasi jadi sangat benar sekali ya. Jadi sudah sesuai dengan langkah Tirta. Nah, kalau dilanjutkan hasil pengamatan yang saya amati ini di poin rencana aksi. Jadi di sana terlihat bahwa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sana sudah jelas dalam pertanyaan untuk rencana aksi nyata sudah disampaikan dan Ana menjawab sesuai isi pikiran yang telah digali oleh coach. Nah, coach telah memberikan umpan balik dengan menanyakan kembali rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, untuk poin 4 ditanggung jawab. Nah, di sana poinnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, di sana juga sudah jelas ya terlihat sudah ada kesimpulan dari sesi coaching tentang masalah Ana melalui proses umpan balik. Lalu sudah juga terlihat ada komitmen untuk menjalankan rencana aksi. Nah, selain itu ada pihak yang membantu dalam menjalankan komitmen. Dan yang terakhir juga nantinya ada tindak lanjut ya. Nanti setelah Ana melakukan rencananya, jadi di pertemuan berikutnya mungkin di sana akan terjadi pertemuan lagi berkaitan tentang hasil yang telah dicapai oleh Ana. Nah, itu tindak lanjutnya sudah jelas juga terlihat. Nah, seperti itu pengamatan dari saya dan Bu Arisna untuk kasus 1. Nah, selanjutnya jadi untuk praktek coaching akan dilanjutkan di kasus 2. Nah, untuk itu saya persilakan untuk moderator di kasus 2. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi untuk kasus 2,
Di sini adalah coach-nya berupa guru, kemudian coach-nya juga sama dengan kasus 1 tadi, yaitu murid, di mana di sini murid itu bercerita bahwa jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir guru yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, untuk coach-nya nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Ana, sedangkan coachnya nanti adalah Pak Yudi. Untuk waktu disilahkan. Baik. Selamat siang Yudi, bagaimana keadaan kamu hari ini? Sepertinya ada sesuatu yang hendak kamu bicarakan ya, karena Ibu amati akhir-akhir ini kamu nampak kurang bersemangat di kelas. Siang, Bu. Nah, keadaan saya baik-baik saja, Bu. Ya, saya sebenarnya memiliki masalah yang ingin saya ceritakan ke Bu Guru. Baiklah Yudi, coba sekarang atur dulu posisi duduk kamu yang nyaman. Oke, sudah. Baik, jika sudah, mari kita coba bicarakan semua masalah kamu ya. Tentunya ini akan menyita waktu agak lama, Yudi. Bagaimana? Baik, Bu. Saya bersedia. Nah, saya benar-benar nih, Bu, memerlukan bantuan Ibu untuk mendiskusikan masalah saya ini. Oke, sebenarnya apa sih yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Begini, Bu. Saya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Dan saya mengakui kalau akhir-akhir ini saya menjadi kurang semangat. Nah, sama seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, kalau begitu, coba kamu mulai bercerita ya, Di. Apakah sebenarnya yang mengganjal di benakmu belakangan ini sampai-sampai menjadi tidak bersemangat? Begini, Bu. Sebenarnya saya merasa tidak nyaman di pelajaran Bu Bella. Nah, coba Ibu bayangkan. Masa setiap pelajaran Bu Bella selalu saja membahas tentang les di rumahnya. Menyindir saya yang tidak ikut les. Bahkan yang membuat saya sakit hati, Bu. Setiap ulangan nilai saya ini kecil, Bu. Sementara yang ikut les di Bu Bella itu nilainya besar-besar, Bu. Oh, begitu. Nah, selama ini apa yang telah Yudi lakukan pada saat belajar bersama Bella? Nah, saya sudah berusaha mengikuti petunjuk belajar dari Bu Bella. Saya juga sudah kerjakan tugas dan mengumpulkan dengan tepat waktu, Bu. Nah, kalaupun terlambat, saya pasti izin dulu sama beliaunya dan menyampaikan alasan keterlambatan saya, Bu. Oke, nah selanjutnya, apakah Yudi sudah pernah menyampaikan permasalahan ini pada Bu Bella? Nah, itu masalahnya, Bu Ana. Saya tidak berani jujur saja ini menyampaikan langsung masalah ini pada Bu Bella. Karena di kelas hanya saya saja nih yang tidak mengikuti les di rumahnya Bu Bella. Nah, saya takut nih, Bu. Nanti Bu Bella menjadi tersinggung. Oke, sebentar. Baik, dari apa yang sudah Yudi ceritakan tadi, sebenarnya dapat Ibu simpulkan bahwa belum tentu kok permasalahan ini disebabkan karena Yudi tidak mengikuti les loh. Buktinya, alasan jika Yudi terlambat mengumpulkan tugas diterima kan oleh Bu Bella, harus positif tingginya. Nah, sekarang, oke, coba. Apa prioritas utama yang akan Yudi lakukan agar ketidaknyamanan yang Yudi rasakan ini bisa hilang? Apa ya, Bu Ana? Nah, mungkin saya akan menceritakan langsung pada Bu Bella keadaan yang sebenarnya. Kenapa saya tidak mengikuti les, Bu? Nah, sepulang sekolah, saya harus membantu orang tua di rumah. Karena orang tua membuka warung kecil-kecilan di rumah, Bu. Dan lagi, rumah Ibu Bella kan jaraknya jauh dari rumah saya, Bu. Nah, sehingga saya perlu biaya transportasi jika saya harus les di rumah Bu Bella.
Nah, dengan biaya les saja, Bu, tidak mampu, apalagi ditambah dengan biaya transportasi. Kasihan orang tua saya, Bu. Oh, begitu. Wah, Ibu kagum dengannya, Yudi. Di umur kamu sebelia ini sudah memiliki rasa empati dengan keadaan orang tua. Jarang loh ada anak muda sepertimu memiliki empati seperti ini. Teruslah seperti ini ya, Nak. Oke, sekarang apakah Yudi sudah siap menceritakan keadaan sebenarnya pada Bu Bella? Iya, Bu Ana. Saya akan menceritakan keadaan yang sebenarnya pada Bu Bella, agar keadaan saya bisa dimaklumi oleh beliau, Bu. Oke, Yudi. Dari sharing kita hari ini, Ibu ingin tahu. Coba silakan Yudi ceritakan kembali apa selanjutnya yang akan Yudi lakukan. Nah, pertama, saya akan menghadap pada Bu Bella dan menceritakan langsung keadaan saya yang sebenarnya di rumah terkait alasan saya tidak mengikuti les di rumah beliau, Bu. Saya juga berjanji akan belajar lebih baik lagi agar materi yang diberikan bisa saya pahami dengan baik. Sehingga nanti nilai saya bisa di atas KKM, Bu. Nah, tugas-tugas yang diberikan juga akan saya kerjakan dengan baik dan kumpulkan tepat waktu, Bu. Wow, mantap. Jadi, Ibu suka dengan apa yang kamu Yudi capai hari ini. Lalu, Bu Ana ingin tahu nih, apa komitmen yang akan dilakukan selanjutnya? Hari ini, Bu, saya akan menemui Bu Bella dan akan menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Saya akan belajar jujur nih, Bu, dan terbuka jika mengalami permasalahan di sekolah, baik dengan guru-guru atau dengan teman-teman saya di kelas, Bu. Oke. Nah, kira-kira siapa ya yang akan membantu kamu untuk mengingatkan komitmen ini, Yudi? Widi, Bu. Widi sangat baik dan akrab dengan saya. Widi juga rumahnya cukup dekat dengan saya, Bu, sehingga kami cukup sering bercerita saat pulang sekolah. Nah, saya senang berteman dengan Widi karena meskipun Widi ini dari keluarga yang berada, Bu, tapi dia mau berteman dengan saya dan saya sangat nyaman berteman dengannya. Nah, di samping itu, Bu, saya melalui Widi nih, Bu, saya akan meminjam catatan lesnya dan saya akan pelajari baik-baik itu, baik secara mandiri maupun dibantu oleh Widi apabila saya ada yang kurang mengerti. Wah, bagus kalau seperti itu, Yudi. Artinya, kamu sudah memiliki komitmen terhadap masalah ini. Dan sepertinya semua sudah cukup ya kita bicarakan. Semoga besok menjadi lebih baik setelah kamu berbicara dengan Bu Bella, oke? Terima kasih karena kamu sudah bisa mengatasi masalah kamu dengan baik hari ini, Yudi. Baik, Bu, terima kasih atas waktu Ibu hari ini ya. Saya jadi lebih plong sekarang, Bu. Kalau begitu saya permisi ke kelas ya, Bu. Ini sudah pergantian jam kelima ternyata. Selamat siang, Bu Ana. Baik, selamat siang Yudi. Semangat ya. Jangan lupa kabarin Bu Ana ya hasil pertemuanmu dengan Bu Bella, oke? Ibu tunggu Yudi. Baik, Bu, saya permisi dulu ya. Selamat siang. Selamat siang. Baik, jadi demikianlah penyajian coaching dari kasus kedua. Untuk selanjutnya, disilahkan kepada Ibu Made Widyastrini selaku pengamat. Ibu Widi, mohon di unmute dulu. Oh ya, terima kasih. Jadi praktik coach yang sangat bagus dan bersemangat antara coach dengan coachnya. Sekarang saya akan memberikan sedikit komentar selaku pengamat ya. Kalau dilihat dari obrolan tadi, langkah-langkah model Tirta itu sudah jelas-jelas tampak ya. Terutama dimulai dari langkah yang pertama yaitu tujuan. Menyampaikan tujuan coaching. Di sini coach itu sudah menyampaikan dengan jelas sekali tentang tujuan dari coaching yang dilaksanakan hari itu, dan kegiatan itu dapat diamati dari penyelesaian terdapatnya siswa yang merasa tidak nyaman dengan masalah yang dihadapi,
yaitu dia merasa tersindir atau sakit hati. Jadi tujuan dari coaching ini sudah jelas tampak di sana. Kemudian kalau dari segi identifikasi masalah, di mana di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach juga sudah tampak, ya. Jadi sudah ada terjalinnya komunikasi dari pertanyaan yang disampaikan coach kepada coachingnya. Kegiatan itu bisa kita lihat tadi dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh coach, yaitu misalkan selama ini apa yang dilakukan pada saat belajar di kelas bersama Bu Bella. Nah, itu sudah menggali perasaan coachingnya. Kemudian kita bisa lihat lagi pada pertanyaan yang lain seperti apakah Yudi sudah pernah menyampaikan permasalahan ini pada Bu Bella. Nah, itu menggali keterbukaan, kejujuran dari coach itu sendiri, ya. Dan mungkin bisa dilihat lagi dari beberapa pertanyaan sepertinya ada sesuatu yang hendak dibicarakan ya. Nah, itu sudah mengidentifikasi, ya. Mengidentifikasi permasalahan pada coach itu sudah terlihat. Jadi tujuan dan identifikasi itu sudah terlihat. Untuk poin berikutnya mengenai rencana aksi dan tanggung jawab, mungkin Bu Arisna bisa menjelaskan selaku pengamat juga. Silakan. Terima kasih Bu Idi. Jadi untuk pengamatannya saya lanjutkan untuk poin 3 dan 4, yaitu rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Idi tadi, bahwa secara umum kasus 2 ini sudah disampaikan sesuai dengan langkah-langkah dalam model Tirta. Ya, untuk poin rencana aksinya di sini sudah terlihat pada pertanyaan yang disampaikan oleh coach ya, yaitu pada apakah Yudi sudah siap menceritakan keadaan sebenarnya pada Bu Bella. Pertanyaan berikutnya juga terlihat pada Yudi itu diminta untuk menceritakan apa yang akan Yudi lakukan. Kemudian siapa yang akan membantu untuk mengingatkan Yudi tentang komitmennya itu. Kemudian di tanggung jawabnya, yaitu coach-nya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Pertanyaan untuk tanggung jawab ini sudah terlihat juga pada pertanyaan yang disampaikan coach-nya, yaitu misalnya pada apa komitmen yang akan Yudi lakukan selanjutnya. Kemudian Yudi juga diminta untuk menceritakan apa yang akan dilakukan, serta siapa yang akan diajak untuk membantu mengingatkan apa yang sudah Yudi lakukan atau persiapkan untuk tindak lanjut dalam komitmennya. Mungkin seperti itu ya. Demikianlah kasus 2 yang sudah disajikan dengan sangat baik. Kemudian juga sudah dilakukan pengamatan oleh 2 pengamat. Untuk selanjutnya kita akan menuju pada kasus yang ketiga. Baik, terima kasih. Untuk kasus ketiga ini, saya akan menginformasikan bahwasannya kasus ini yang menjadi coach adalah guru, coachee adalah rekan guru, dan 1 orang pengamat. Permasalahannya adalah ada rekan coach yang bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi ini nampak keberatan karena si coachee mengajar tanpa buku teks. Coachee mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, coachee menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah si coachee. Nah, bagaimanakah coach menanggapi permasalahan ini? Kita akan menyaksikan coach-nya yang diperankan oleh Pak Yudi dan coaching-nya adalah Bu Arisna dengan pengamat Bu Yudi dan saya sendiri. Mari kita saksikan bersama.
Selamat pagi Bu Arisna. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Hari ini kemungkinan kita akan mengobrol lebih lama. Gak apa kan Bu? Selamat pagi. Ya Pak Yudi, kebetulan pagi ini saya tidak ada jam mengajar. Nah, akhir-akhir ini saya perhatikan ya, untuk Bu Arisna terlihat murung dan tidak bersemangat. Seperti sedia kalanya nih Bu. Itu kenapa ya Bu? Kelihatan ya Pak Yudi, saya lagi bermasalah. Benar Pak, saya sedang ada masalah. Saya bingung mau cerita dengan siapa. Saya memang perlu seseorang untuk menceritakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Pak, sudah bersedia meluangkan waktu dan membantu. Nah, jadi apa nih ya Bu, yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Arisna capai dan harapkan pada diskusi kali ini? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak Yudi. Nah, terus apakah ada lagi ya Bu? Saya masih bingung. Kenapa saya diperlakukan begini? Saya ingin tahu penyebabnya, Pak. Nah, coba sekarang Bu Arisna ceritakan apa yang dirasakan saat ini. Saya merasa tidak nyaman. Saya ingin menceritakan masalah saya agar saya merasa lebih tenang, Pak. Saya merasa malu karena saya ditegur Bapak Kepala Sekolah karena mendapat laporan dari pengawas saya. Maksudnya, Bu Arisna ditegur oleh kepala sekolah itu apakah karena melakukan kesalahan? Iya Pak Yudi, ini dikarenakan ada laporan dari pengawas saya yang telah melakukan supervisi. Padahal saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin sesuai instrumen supervisi. Namun tetap saja saya diberikan teguran lewat kepala sekolah. Nah, coba jelaskan Ibu, bagaimana sih proses supervisi yang dilakukan oleh pengawas Bu Arisna itu? Pengawasnya baik dan supervisi berjalan lancar. Namun, pengawas sekolah saya keberatan kalau saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Sebenarnya, saya mengajar dengan menggunakan sumber-sumber lain yang tetap mengacu pada kurikulum. Oh, jadi penjelasan Bu Arisna tentang mengajar tanpa menggunakan buku teks dan sebenarnya sudah mengacu pada kurikulum tetap belum bisa diterima beliau ya Bu? Begitulah Pak Yudi. Oke. Saya mau tahu nih, selama ini apa yang sudah Bu Arisna lakukan nih agar pengawas sekolahnya bisa menerima pendapat Ibu dalam mengajar. Padahal kita ketahui dalam mengajar sudah sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai instrumen supervisi. Apa ya Pak Yudi? Itu dah yang menyebabkan saya bingung. Selama ini sih, saya hanya melakukan refleksi tentang diri saya sendiri, tentang proses pembelajaran yang saya lakukan, dan saya beranggapan bahwa yang saya lakukan tidak menyimpang dari kurikulum. Walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya sudah menggunakan sumber belajar dari rumah belajar, link video pembelajaran, dan beberapa artikel yang menunjang pembelajaran siswa. Nah, bagaimana nih Bu dengan pengawas lain? Misalnya nih, pengawas yang berbeda yang pernah melakukan supervisi kepada Bu Arisna. Biasanya, pengawas yang lain memperbolehkan saya seperti itu, Pak Yudi.
Pengawas lain fleksibel dalam melakukan supervisi asal sesuai rubrik instrumen penilaian. Bahkan, beliau mendukung bahwasannya dalam mengajar kita harus kreatif dan membuat siswa tertarik. Pembelajaran yang menarik, tidak monoton, hanya berpaku pada buku teks saja. Kata beliau juga bahwa kita selaku guru harus mampu mengeksplorasi sumber belajar agar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oke, kalau boleh saya simpulkan nih, usai pelaksanaan supervisi Bu Arisna, itu merasa tak nyaman karena kepala sekolah menegur setelah dapat laporan dari pengawas sekolah. Dan pengawas sekolah ini belum terbuka pikirannya terkait perkembangan teknologi. Nah, pengawas sekolahnya masih berpikiran bahwa buku teks adalah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Benar begitu ya Bu Arisna? Iya Pak, benar. Soalnya kebutuhan belajar siswa dari segi profil belajarnya kan berbeda-beda Pak. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, ataupun kinestetik. Jadi, kalau saya berpaku pada buku teks saja, kan artinya tidak mengakomodasi semua kebutuhan siswa. Apakah perlu saya mendatangi kepala sekolah dan pengawas sekolah mengenai sharing tentang kebutuhan belajar siswa ya Pak? Oke, oke. Berarti Bu Arisna nih sudah tahu yang menjadi penyebab akar masalahnya. Terus apakah ada lagi yang Bu Arisna pikirkan yang menjadi hambatan mungkin? Iya Pak Yudi, saya masih bingung juga dengan pantas atau tidaknya saya menyampaikan ini langsung sama Bapak Kepala Sekolah dan pengawas saya. Takutnya saya dikira menggurui nanti. Yang penting ini berani mencoba nih sebenarnya Bu dan percaya diri. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang akan Bu Arisna lakukan? Pertama, saya akan melakukan pendekatan dengan kepala sekolah, menjelaskan yang sebenarnya terjadi, serta melakukan sharing pendapat tentang sumber belajar itu sangat beragam, tidak hanya berpaku pada buku teks saja. Untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa fungsinya. Kedua, saya akan membuat jadwal bertemu dengan Bapak Pengawas dan memohon maaf atas kesalahan saya yang telah membuat Bapak Pengawas tersinggung dengan menggunakan bahasa yang lebih sopan tentunya, serta melakukan sharing pendapat terkait kebutuhan belajar siswa di kelas saya, di mana beberapa anak memiliki gaya belajar bukan visual, sehingga kalau mengajar full memakai buku teks, beberapa anak mungkin tidak bisa diakomodasi kebutuhannya. Nah, itu langkah yang bagus untuk Bu Arisna. Nah, kira-kira nih, apa ada langkah yang lain yang bisa Bu Arisna lakukan selain yang disebutkan tadi itu, Bu? Saya biasanya berkolaborasi dengan teman satu MGMP saya, Pak. Bersama-sama merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, saya sangat tertarik nih di bagian yang Ibu katakan tentang berkolaborasi membuat rencana pembelajaran. Nah, coba Bu Arisna bisa nggak dijelaskan lebih jauh lagi apa yang Ibu lakukan itu? Begini Pak, jika ada siswa yang gaya belajarnya visual, maka lebih banyak disajikan gambar-gambar. Jika siswa memiliki gaya belajar kinestetik, maka lebih banyak diajak praktek Pak. Apakah yang Bu Arisna maksud itu adalah pembelajaran berdiferensiasi? Yang Ibu Arisna lakukan itu sebenarnya salah satunya itu sedang melakukan diferensiasi konten. Iya Pak, benar sekali itu Pak Yudi. Nah, apakah dengan cara yang Ibu lakukan itu dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar murid? Iya Pak Yudi, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan murid lebih merdeka dalam belajar. Hasil belajarnya juga saya lihat ada peningkatan Pak. Itu sebabnya saya tidak selalu mengajar hanya menggunakan buku teks. Nah, dari diskusi ini, apa yang Bu Arisna apakah bisa menceritakan kembali apa yang akan dilakukan berikutnya, Bu? Tentu Pak, saya akan menemui kepala sekolah untuk melakukan pendekatan dan melakukan sharing terkait pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi solusi sesuai kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya, saya akan membuat jadwal bertemu dengan Bapak Pengawas dan mencoba mengulangi menjelaskan dengan sopan terkait pembelajaran berdiferensiasi yang tidak harus
selalu hanya menggunakan buku teks dalam mengajar. Banyak sumber lain yang bisa kita manfaatkan yang sesuai kebutuhan murid. Saya juga akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kepada Bapak Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah. Nah, bagus itu Bu Arisna, saya suka dengan apa yang Ibu capai dari diskusi hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Bu Arisna ini? Hari ini saja ya Pak, saya akan langsung menemui kepala sekolah setelah jam pelajaran berakhir. Selanjutnya, nanti lewat WA, saya akan menghubungi Bapak Pengawas untuk membuat janji pertemuan. Oke, bagus tuh Bu. Siapa yang dapat membantu nih untuk Bu Arisna untuk menjalankan komitmen ini? Bu Ketut Pak, karena beliau adalah ketua MGMP saya. Saya akan lebih intens untuk berdiskusi dengan beliau untuk mempersiapkan praktik baik yang bisa saya kerjakan sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Nah, itu mantap Bu Arisna. Semoga semuanya dilancarkan ya. Terima kasih banyak ya Pak Yudi. Akhirnya saya merasa lega setelah berdiskusi dengan Bapak. Semoga pula semuanya dilancarkan. Oke, saya tunggu nih info dari Ibu selanjutnya nih setelah Ibu mengkonfirmasi kepada Bapak Kepsek dan pengawasnya. Siap Pak, saya akan bercerita lagi nanti. Baik, demikian tadi proses permasalahan yang di kasus ketiga ini. Saya selaku pengamat akan mencoba memberikan komentar terhadap yang sudah dilakukan, proses coaching yang sudah dilakukan oleh coach tadi. Yang pertama tentu saja sangat mengapresiasi karena ternyata proses coachingnya berjalan sangat lancar dan coach bersama coachee itu berkomunikasi dengan sangat baik dan bersemangat sekali dalam proses coaching ini. Yang kedua, dari segi proses Tirta, saya akan fokus kepada dua hal, yaitu mengenai tujuan dan identifikasi. Tujuannya, saya sudah bisa mengamati bahwa coach sudah menyampaikan dengan jelas tujuan dari coaching itu, yaitu mengatasi masalah rasa tidak nyaman dari coachee, termasuk rasa malunya akibat ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah setelah Bapak Kepala Sekolah memperoleh laporan dari pengawas. Nah, di sini proses penyampaian tujuan ini sudah nampak sekali di awal-awal. Kemudian di bagian identifikasi, jadi saya sudah melihat proses coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi yang dimiliki oleh si coach tersebut. Nah, di sini saya juga sudah mengamati terjalinnya komunikasi yang sangat baik dan pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan oleh coach kepada coachee. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat di sini ya. Pertama, mengenai menggali perasaan coachee. Di sini coach menanyakan, akhir-akhir ini saya memperhatikan Bu Arisna terlihat murung dan tidak bersemangat. Apakah itu benar? Kenapa ya Bu? Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan menggali keterbukaan atau kejujuran dari coachee. Seperti ini pertanyaan coachnya. Maksudnya, Bu Arisna ditegur oleh kepala sekolah itu apakah karena Bu Arisna melakukan kesalahan? Ya, pertanyaan ini sudah menunjukkan bahwasannya coach mencoba menggali keterbukaan atau kejujuran dari coachee terhadap apa yang sudah terjadi atau permasalahan itu terjadi akibat kesalahan dari coachee atau bukan. Nah, pertanyaan yang ketiga saya catat di sini, coach sudah menggali permasalahan awal dari coachingnya dengan bertanya, coba Bu Arisna jelaskan bagaimana proses supervisi yang dilakukan pengawas itu. Nah, di sini coach sudah awal-awal mencoba untuk mengeksplor sebenarnya cikal bakal permasalahan itu ada di mana, dan di sini sudah ada kata kuncinya, proses supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Nah, di sini nampak bahwasannya sebenarnya permasalahan awal itu adalah dari akibat miskomunikasi saat supervisi oleh pengawas.
Baik, demikian hasil pengamatan saya terhadap coachingnya tadi dari kasus 3. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Ibu Widi untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Sekarang saya selaku pengamat kedua akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi benar dikatakan Bu Ana, jadi dari tujuan dan identifikasi sudah jelas di sana, jelas terlihat dan disampaikan oleh Bu Ana. Untuk saya akan melaporkan sedikit tentang pengamatan saya pada poin rencana aksi, di mana pada rencana aksi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi KOCE dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini sudah saya amati, jadi dari pertanyaan aksi nyata yang sudah terlihat seperti ini. Oke, saya mau tahu selama ini apa yang sudah Ibu Arisna lakukan agar pengawas sekolah bisa menerima pendapat Ibu dalam mengajar. Tuh. Padahal kita ketahui dalam mengajar itu sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai instrumen supervisi tentunya. Nah, itu pertanyaan yang sudah mengacu ke aksi nyata ya. Jadi sudah terlihat di sana aksi nyatanya, pertanyaannya sudah. Kemudian dapat juga saya amati itu tadi ada oke, berarti Bu Arisna sudah tahu yang menjadi penyebab akar permasalahannya. Terus apa ada lagi kira-kira Bu Arisna pikirkan yang bisa menjadi hambatan? Nah itu juga sudah menggali pertanyaan lagi. Jadi aksi nyatanya di sana sudah terlihat. Dan terakhir mungkin menanyakan siapa yang nantinya Bu Arisna akan menjadi teman yang membantu Bu Arisna untuk menjalankan komitmen itu. Nah, itu sebagai reaksi rencana aksi yang sudah terlihat dalam percakapan tadi. Kemudian dari poin tanggung jawab juga sudah tampak ya. Jadi pertanyaan untuk tanggung jawab sudah terlihat pada beberapa yang disampaikan oleh coach tadi. Kalau nggak salah tadi ada yang penting berani mencoba Bu ya, nah gitu, dan percaya diri. Nah kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan Ibu Arisna lakukan? Nah itu, jadi tanggung jawab setelah itu ada lagi, oke, langkah bagus untuk Bu Arisna, itu ya. Jadi penekanan langkah bagus untuk Bu Arisna itu juga sudah memperlihatkan bahwa Bu Arisna itu sudah memiliki tanggung jawab begitu untuk rencana komitmen yang akan dilakukan ke depannya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya amati dari praktik coaching kasus ketiga tadi. Saya persilakan kepada Ibu Ana sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Widi. Jadi demikianlah proses coaching dari kami kelompok 2, mulai dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini bermanfaat untuk semua. Dan kami juga mohon maaf apabila selama penayangan video ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik secara disengaja maupun disengaja. Akhir kata, kami dari kelompok 2, yaitu saya, Bu Ana Masriani, dan ada Ibu Numadi Widiastrini, Ibu Made Sri Arisna, dan Pak Gede Yudi Sumertayase, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat malam. Om